ajaran agama kita ini dengan berdoa bersama. Dibuka mute-nya ya. Kita akan doa bersama. Siapkan diri kita. Ambil sikap doa yang baik. Dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, dan ditutup matanya. Tidak ada dilihat, tidak dicoret-coret anak-anak. Please, tolong tidak dicoret-coret ya. Saya bisa lihat ini siapa yang mencoret-coret. Jadi tolong tidak dicoret-coret. Ini doanya, bukan yang untuk dicoret ya. Saya akan ini kan dulu. Ada yang mencoret-coret di sini. Sebentar ya sayang ya, biar kita tidak terganggu. Oke, kita ambil sikap berdoa. Caroline Natalia. Kita berdoa. Tundukkan kepalanya. Tidak ada lagi yang melihat layar ya. Kita berdoa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Allah ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan tercipta. Bantulah kami agar kami sungguh mendapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini anak ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang citra Allah. Have you know each other here? Apakah kamu sudah tahu teman-temannya di sini? Kita akan memasuki yang pertama adalah citra Allah, bab 1 citra Allah, kelas 5 semester 1 sesi 1. Nah, ini sebenarnya anak-anak PowerPoint-nya ini sudah suster taruh. Kalau kalian mau baca-baca lagi nanti sudah suster taruh di agenda sekolah. Ya, di agenda sekolah sudah suster taruh. Nah, ini ada cerita yang berjudul Hadiah dari Ibu. Hadiah dari Ibu ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Tentang Yusuf dan Elda. Nah, kita akan membaca ceritanya seperti ini ya. Edo adalah anak laki-laki
dari mamahnya yang bernama Elizabeth dan ayahnya yang bernama Donatus. Edo berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika ia bercerita, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah berupa mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya adalah mobilan, pistolan, robot-robotan, pedang, atau sepeda. Edo mempunyai adik perempuan namanya Elda. Beberapa hari yang lalu Elda berulang tahun yang ketiga. Mama dan papanya memberikan Elda sebagai anak perempuan adalah hadiah istimewa, yaitu boneka cantik yang berwarna rambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga warna merah jambu. Boneka itu juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Nah, setelah bermain bersama, si Elda nampak lelah dan tidur. Lalu si Elda itu menempatkan bonekanya di sampingnya. Lalu si Edo datang ke tempat si Elda, adiknya. Lalu si Edo memegang boneka itu lalu menimang-nimangnya sambil menyanyikan Nina Bobo. Lalu Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika ibu melihat Edo melakukan hal itu, mamahnya menegur si Edo dan bilang, "Edo, jangan buat itu lagi." Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka itu di samping Elda. Sekarang tadi dalam pelajaran cerita tadi, apa yang didapat si Edo? Yang dapat si Edo apa aja? Ininya hadiahnya apa aja? Ya, mobil-mobilan, pistol-pistolan, pedang-pedangan, sepeda berwarna apa tadi sepedanya? Sepedanya warna apa? Untuk laki-laki. Sepedanya tadi warna apa ya? Siapa yang tahu? Warna merah, iya. Sepedanya warna merah. Nah, ini hadiah untuk anak laki-laki. Sekarang saya mau tanya, apakah anak laki-laki pernah mendapatkan ini? Siapa pernah dapat mobil-mobilan? Angkat coba tangannya. Siapa yang pernah dapat mobil-mobilan? Pernah dapat mobil-mobilan yang laki-laki? Diangkat tangannya. Kan kau nggak pernah ya? Diangkat tangannya. Jeremy, diangkat tangannya. Dapat mobil-mobilan pernah nggak? Pernah. Oke. Kalau robot-robotan, pistol-pistolan pasti kalian punya di rumah. Nah, tentu kalian juga ada yang punya adik atau kakak yang punya adik. Nah, kalau si Elda ini kita kalau adiknya sebagai anak perempuan dia dapat apa? Ternyata dia dapat boneka. Ini bonekanya ini bonekanya. Boneka yang cantik, rambut pirang, berpita ungu pitanya, dan berbaju bunga-bunga warna merah jambu. Nah, kalau dia bisa berkedip dan kalau disentuh dia bisa bernyanyi. Itu hadiah untuk anak perempuan. Nah, untuk anak-anak perempuan yang di rumah kelas 5, ada nggak yang pernah mendapatkan boneka? Tunjuk tangan yang punya boneka. Anak-anak perempuan yang punya boneka, tunjuk tangan. Angkat tangannya itu. Kenapa anak laki-laki yang malah bingung? Angkat tangannya, nggak usah malu-malu itu. Baik, kalau begitu, kalau anak perempuan biasanya dikasih boneka. Yang kita dapat dalam acara ini, kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu ternyata sudah dikondisikan dalam situasi keluarga itu berbeda. Nah, dalam rangkuman ini, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan secara suara. Kalau suara kita itu yang perempuan dia lebih tinggi, lebih halus. Kalau laki-laki bagaimana suaranya, Valen? Valen, suaranya bagaimana kalau laki-laki?
gitu ya kan? Ya kan, Jeremy kalau laki-laki suaranya kan ngebas, ya kan? Lalu perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut. Kalau laki-laki rambutnya gimana? Kalau laki-laki rambutnya gimana? Pendek, kayak Zevanya itu rambutnya panjang ya. Zevanya rambutnya panjang kan, lalu dikuncir juga ya. Nah, itu rapi. Kalau laki-laki kayak Jeremy Bungaran ini itu enggak panjangin enggak? Dipendekin aja ya. Nah, kayak Lady juga ya, rambutnya juga dirapihin ya. Itulah perbedaan yang bisa kita lihat. Selain itu laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis dan kejiwaan, perbedaan emosi. Nah, perbedaan tugas dan peran juga bisa. Contoh, kalau laki-laki itu di rumah apa kerjanya? Coba Jeremy, kalau laki-laki itu kerjaannya, kamu di rumah kerjanya apa nih? Jeremy kerjanya apa di rumah? Ada tugasnya nggak di rumah, Jeremy? Halo, Jeremy. Ada nggak tugasnya Jeremy di rumah? Nggak ada ya? Nah, kalau si Jevanya kalau di rumah itu kerjanya apa Jevanya? Menyapu. Kadang-kadang nyapu. Kadang-kadang nyapu, kadang-kadang ngepel ya. Nah, itu bagus itu membantu orang tuanya ya. Nah, tapi Ada. Maaf ya anak-anak. Nah, kita akan ini lagi. Oke, suster udah sampai di luar ini supaya lancar, tapi ternyata ya begitu ya. Lalu anak laki-laki dan anak perempuan sudah anak laki-laki dan anak perempuan itu juga ada perbedaannya, itu secara fisik dan psikis. Nah, itu perbedaan dalam kontrati maksudnya adalah perbedaan yang tidak bisa digantikan dan tidak bisa digantikan. Oh, anak laki-laki, kamu jadi anak perempuan, kamu nggak bisa karena kamu sudah diciptakan sebagai anak laki. Begitu juga kalau anak perempuan, oh saya mau jadi laki-laki, itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena ada perbedaan yang kontrati. Perbedaan yang kontrati itu maksudnya adalah perbedaan yang tidak bisa digantikan. Ya. Nah, contohnya itu yaitu perempuan bisa mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya ya. Jadi coba lihat mama bisa mengandung, bisa melahirkan dan bisa menyusui anak-anaknya. Kalau papa nggak bisa melahirkan, papa nggak bisa menyusui, papa nggak bisa mengandung ya. Namun tanpa laki-laki perempuan tidak mungkin memiliki kemampuan itu. Jadi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya itu yaitu untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ya, antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah berbeda, ya saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapaan maupun keibuan. Kalau keibuan, misalnya, coba dilihat contohnya kita di rumah ya, itu menyukai keindahan, kreatif, merawat bunga-bunga di rumah, bekerja keras tentunya, dan sikap tanggung jawab anak-anak itu sikap tanggung jawab dan melindungi lebih kuat ya. Menjelaskan juga bahwa kisah hadiah dari ibu mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan kita harus menerima diri kita sebagai kodrati. Contohnya, saya sebagai perempuan, suster sebagai perempuan, menerima diri sebagai perempuan. Itulah rasa syukur saya kepada Allah. Itu juga anak-anak, misalnya Vincent diciptakan Allah sebagai anak laki-laki, maka Vincent harus mengakui dirinya, menerima dirinya bahwa oh Tuhan terima kasih saya kau ciptakan sebagai anak laki-laki. Tetapi bukan berarti sebagai anak laki-laki untuk merendahkan anak-anak perempuan. Begitu juga anak perempuan tidak untuk merendahkan anak laki-laki.
tapi kelak tujuannya adalah saling melengkapi. Itu ya anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada. Ya. Nggak ada suster. Nah, sekarang suster mau tanya nih. Mau tanya sama kamu nih. Ada pertanyaan-pertanyaan suster. Silakan tugasnya dikerjakan di e-learning. Uraian. Nggak bisa dibuka jam 8 tadi. Di uraian ya. Ada 5 uraian, silakan dikerjakan di e-learning. Kita sudah sertakan juga PowerPoint di e-learning. Jadi di e-learning itu ada PowerPoint, kamu klik. Di situ kamu lihat bahan suster ini. Kemudian kamu bisa kerjakan soalnya berdasarkan bahan yang sudah berikan hari ini. Baik, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa untuk sesi kedua. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Kita bersama-sama membuat tanda salib sayang. Dalam nama Bapa. Kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan jam pelajaran berikutnya. Kalau belum, silakan dikerjakan tugasnya di agenda sekolah. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih suster. Terima kasih sama-sama. Terima kasih suster. Terima kasih. Terima kasih suster. Terima kasih.